Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wasyukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira li. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Hanif Al-Muzaki ya. Yaitu di sini khusus menjelaskan tentang tafsir mimpi ya. Bahwa mimpi itu bukan bunga tidur, mimpi itu hak ya. Jadi isyarah dari Allah untuk kedepannya ada lampu kuning dan lampu hijau. Yang perlu kita ketahui, mimpi itu sebagai peringatan untuk kedepannya dan penyemangat untuk kedepannya juga. Nah, sesuai dengan judul yang akan saya bacakan di sini, nah tinggal perhatikan aja oleh mimpi kalian ya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi kalau saya mimpi ini gimana, saya mimpi ini gimana. Nah itu tinggal perhatiin aja dari yang saya bacakan ini pasnya yang mana gitu. Soalnya yang dijelaskan di dalam kitab ini bukan hanya satu takbir, tapi beberapa takbir gitu ya. Nah di sini kita mulai ya. Arti mimpi menikah ya. Yang poin yang akan saya bacakan di sini, mimpi menikah dengan istri kita sendiri. Yang kedua, menikah dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Yang ketiga, mimpi menikah dengan istri orang. Ada 3 poin. Poin yang pertama yang akan saya bacakan insya Allah, yaitu menikah dengan istri kita sendiri. Kita mimpi menikah dengan istri kita gitu ya. Padahal kita udah nikah sama istri, tapi kita mimpi menikah dengan istri kita sendiri. Nah di sini menurut Syekh Ibnu Sirin, qala Ibnu Sirin anikahu manakaha imra'atahu fil manami. Wis ngucap sapa Syekh Ibnu Sirin anikahu utawi nikah maniku sapa wong nakah kang nikah ya man. Nganikah ya man imro'atahu ing istrine man pil manami ing dalam waktu turu painahu mangka satune kalakuan ya yuzopiru iku oleh bagian ya man bima kalawan barang yuhawiluhu kang ngadawa ngaupayakeun iya man hu ing ma fi umuri sonaatihi ing dalam pirang-pirang perkarane pada melane si man. Nah itulah ya, kita mengambil berkah dulu, mencari berkah dengan memberikan logat kitab ini dengan logat Jawa ya, mengikuti Syekh Nawawi Tanahara Banten ya, Jawa Banten. Nah, menurut Syekh Ibnu Sirin, anikah di sini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin mimpi tentang menikah. Manakah imro'atahu fil manam, barang siapa yang bermimpi menikahi istri kita ya, padahal kita udah menikah, kita mimpi menikah dengan istri. Nah mimpi tersebut menandakan fainahu yuzafiru bima yuhawiluhu fi umuri sonaatihi. Mimpi tersebut menandakan bahwa orang yang mimpi menikah dengan istri kita akan mendapatkan bagian lebih dengan sebab yang dia upayakan di dalam pekerjaannya ya. Biasa sehari 20.000, ini dikasih lebih 30 jadi 50 contohnya. Itu karena dengan sebab apa? Bima yuhawiluhu, dengan sebab upaya kita ya, dengan kedisiplinan kita. Terus ini yang tadi
cuman mimpi menikah doang, belum di oh yes no ya, belum dicolok. Nah sekarang kalau mimpinya sampai dicolok, kita mimpi menikah dengan istri kita dan di dalam mimpi kita melakukan jima, ya, hike kimochi. Fa in ro'a annahu junubun, apabila sampai melakukan jima, ya maksudnya keadaan junub, sampai dia junub berarti melakukan jima dengan istri kita di dalam mimpi. Ihtalato amruhu, maka mimpi tersebut menandakan akan campur perkaranya itu, urusannya itu si orang yang ngimpi. Ya campur. Jadi bukan mengerjakan yang ditugaskan oleh pimpinan, tapi ada pekerjaan lain gitu yang bukan tugas dia tapi yang harus dikerjakan. Nah itu campur ya. Fa inigtasala kharaja min jami'i ma asabahu, apabila di dalam mimpi kita melakukan mandi junub, ya, karena junub tadi melakukan jima dengan istri kita, kharaja min jami'i ma asabahu, maka akan keluar, maka si pemimpi itu akan keluar dari semua perkara yang menghampirinya, bebannya. Apabila kita mimpi mandi junub, mandinya karena junub, mimpi tersebut menandakan bahwa kita akan keluar dari semua beban, gitu ya. Nah itu mimpi, sekilas mimpi menikah dengan istri. Kita langsung ke sini. Wa amma munakahatul mayyiti, adapun masalah menikah dengan orang yang sudah meninggal, fa innal maf'ula bihi yanalu minal fa'ili khairan, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan akan memperoleh kebaikan, ya. Di sini diperinci, mimpi menikah dengan orang yang sudah meninggal, maka mimpi tersebut menandakan akan ada kebagusan yang dia peroleh oleh si pemimpi, ya. Nah di sini diperincinya gimana? Fa amal hayyu fala allahu yanalu min mirasihi au min ahadin min ahli baitihi au akibihi. Adapun kebagusan yang diperoleh bagi si pemimpi, fala allahu yanalu min mirasihi, maka dia akan memperoleh kebagusan dari ahli warisnya, itu si mayit yang kita nikahi, ya. Ini mayitnya yang mayit, ya. Mayit, orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kebagusan bagi orang yang hidup, maksudnya orang yang bermimpi itu akan mendapatkan kebagusan dari ahli warisnya, itu si mayit yang kita impikan, yang kita nikahi itu. Au min ahadin min ahli baitihi, atau selain, atau kalau bukan dari ahli warisnya, atau dari salah satu orang keluarganya, dari salah seorang keluarganya itu si mayit yang kita nikahi di dalam mimpi, awakibihi dan seterusnya, ya. Nah lalu bagaimana kebagusan bagi si mayit? Tadi kan kebagusan bagi yang mimpi, ya. Lalu kebagusan apa bagi yang diimpikan, itu mayit yang kita impikan? Fala wa amal mayitu fala alal hayya yatasaddaqu anhu. Adapun kebagusan bagi si mayit yang kita impikan, ini mayitnya yang kita kenal, ya. Dari atas juga yang kita kenal maksudnya. Jadi kita mimpi menikah dengan orang yang sudah meninggal yang kita kenal. Nah, kebagusan bagi mayit tersebut fala alal hayya yatasaddaqu anhu, maka mimpi tersebut menandakan akan ada, ya, orang yang hidup, ya, yang memberikan sodakoh kepada itu si mayit, ya, entah itu sodakoh harta ditujukan kepada mayit, atau itu sodakoh salat hadiah atau hadiah Fatihah, gitu ya, kepada itu si mayit. Jadi ada orang hidup
yang akan memberikan sodakoh pahala kepada itu si mayit. Au yasilu ahlahu. Jadi maksudnya yang hidupnya ini orangnya siapa? Ya orang si pemimpi itu. Jadi yang mimpinya itu akan melakukan sodakoh kepada si mayit yang kita kenal. Au yasilu ahlahu, atau dia akan bersilaturahmi kepada keluarganya si mayit. Au yataharamu alaihi, atau dia akan merasa kasihan kepada si keluarganya si mayit. Nah, tadi kan yang kita kenal mayitnya, yang kita impikan, yang kita nikahi dalam mimpi itu kan kita kenal. Nah, bagaimana kalau mayitnya yang kita tidak diketahui gitu, tidak tahu siapa itu gitu ya. Di sini dijelaskan wa in kana mankuhatul mayyitatu majhulatan, apabila kita bermimpi menikah dengan mayit yang mayit itu tidak kita kenal siapa. Kita nikah aja sama mayit itu ya, gak tahu namanya siapa, orang mana, RT berapa, RW berapa. Nah, maka mimpi tersebut menandakan fainahu yahya lahu amrun mayyitun yatlubuhu. Maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi tersebut akan menghidupkan perkara yang sudah mati. Nah, perkara yang sudah mati di sini imma ardun khorobatun ya'muruha, baik itu bumi yang tandus, artinya bumi yang sudah tidak dipakai ya, tanah yang tidak dipakai, tidak terurus, ya'muruha akan dia makmurkan lagi gitu. Dia akan mencari lokasi tanah yang tandus, yang tidak diurus dan dibeli sama dia untuk dimakmurkan lagi, untuk dimakmurkan ya. Itu disebutnya bumi, itu perkara yang mati. Jadi bumi, lokasi tanah yang atau kampung yang sudah tidak keurus. Au birun mahdumatun yahfaruha, atau perkara yang sudah mati itu perkaranya seperti sumur yang hancur, sumur yang sudah apa itu ya, kalau bahasa Sundanya kaurug, sumur yang keurug, ketutup sama tanah gitu ya, yang tadinya ada jadi ketutup, udah nggak ada lagi. Nah, dia mencari sumur, memanfaatkan sumur yang sudah hancur, jadi digali lagi ya faruha, dia akan menggali lagi dan akan mencari sumber dari situ lagi gitu ya, yang tertutup oleh tanah. Au ardun maitun yahrusuha, atau dia akan mencari lokasi tanah yang mati, yang tidak diurus, yang tidak keurus ya. Yahrisuha, yang akan dijadikan bercocok tanam gitu untuk si orang mimpi itu. Jadi orang mimpi ini akan mencari lokasi tanah yang mati, yang tidak keurus lagi, yang dia akan dipergunakan untuk bercocok tanam. Au matlubun mayitun yuhyihi bitolabi, atau dia mencari sesuatu yang sudah nggak keurus, artinya mati gitu ya, nggak ada yang ngurus. Yuhyiha bitolabi, yang akan dia hidupkan untuk mencari sesuatu. Nah, mungkin untuk dihidupkannya apa ya, buat rumah atau buat villa untuk istirahat dan dia akan mencari sesuap nasi di situ tempatnya. Ya wa wujuhil bai'ati wal angsor, dan beberapa perjalanan yang akan dia cari yang bisa menolong dia gitu ya, si pemimpi. Ya bitolabi wa wujuhil bai'ati wal angsor, dia mencari sesuatu yang mati, yang tidak keurus, yang dia akan hidupkan kembali, dan dia akan mencari sesuatu yang ingin dia cari di situ tempatnya. Ya. Dan berbagai macam perjalanan-perjalanan yang bisa memperpanjang hidup dia, untuk memperpanjang hidup, yang mencari rezeki. Nah, ila ayat ufa zakaruhu anil mujamaati. Nah, yang tadi di atas
yang tadi yang di atas ini, yang ini ya, yang menikah dengan mayit yang tidak dikenal, itu apabila terjadi jima. Jadi kuat syahwat di dalam mimpi kita, kita melakukan berhubungan intim dengan mayit yang tidak kita ketahui itu, kita dengan semangat gitu ya, dengan kenceng syahwat kita naik. Nah, kalau kebalikannya gimana? Jadi bermalas-malasan gitu ya, nggak ada syahwat sama sekali. Ya meskipun melakukan hubungan intim biasa aja dia, nggak ada nggak ada gairah. Illa ayadu fa zakaruhu anil mujamaati. Arti yang tadi disebutkan, kecuali memang dia keadaan lemah zakarnya, kemaluannya gitu, untuk melakukan jima dengan si mayit itu. Au yaksulu ingda sahwati, atau dia merasa bermalas-malasan menggunakan syahwat. Jadi nggak ada syahwat ya, biasa aja gitu. Nah, arti mimpi apakah sama mimpinya dengan yang di atas? Dia akan mencari perkara yang mati, yang tidak keurus. Beda. Fa innahu yuhawilu zalika, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan berusaha, berupaya dengan sungguh-sungguh mencari perkara yang sudah mati, yang tidak keurus. Wa yajuju anahu, tapi dia apes, tapi dia tidak berhasil mencari bumi atau mencari lokasi yang tidak keurus itu. Nauzubillah. Nah, itulah sekilas mimpi menikah dengan mayit yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Seterusnya ke sini. Wa amma intajawaja til mar'atu zauzan ghairu zauziha. Adapun apabila seorang istri mimpi menikah dengan suami ghairu zauziha, yang bukan suaminya. Jadi istri kita mimpi menikah dengan suami orang, dengan orang lain gitu, bukan dengan kita sendiri. Fa innahu naf'un yadkhulu 'alaiha aw 'ala ahli baitiha, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada kemanfaatan yang masuk kepada itu si istri kita. Bakal ada kemanfaatan yang akan ada kepada istri kita. Aw 'ala ahli baitiha, atau kepada keluarganya si istri kita. Jadi sekali lagi kita jangan khawatir ya, kok saya mimpi menikah. Kita mendengar curhatan istri kita mimpi menikah dengan laki-laki lain atau suami orang. Itu jangan khawatir, ini bagus, artinya akan ada kemanfaatan yang akan ada kepada si istri kita atau kepada keluarga istri kita. Au zaujiha, atau kepada suaminya istri kita. Ya jelas ke kita bakal ada kemanfaatan untuk suaminya. Tuh. Dari siapa kemanfaatan itu datangnya? Bin syarikin yusariku, dari seorang teman yang menemani si suaminya. Teman suaminya, dari akan ada kemanfaatan dari temannya si suami kita. Gitu ya. Awaladin yu'awinuhu, atau dari anaknya yang akan menolong kita sebagai ibu bapaknya, menolong soal kehidupan kepada kita sebagai ibu bapaknya. Ausoniin yahdimuhu wa ya'malulahu, atau dari orang yang bekerja dengan kita, pembantu atau yang bekerja dengan suaminya atau yang bekerja dengan istri kita, akan ada kemanfaatan dari situ, dari pembantu kita, dari teman kerja yang bekerja menghadam kita, membantu kita gitu, atau ya apalah aja lah gitu ya. Wa ya'malulahu, dan mengamalkan dan mengerjakan si yang membantu kita itu untuk kita. Jadi akan ada kemanfaatan dari orang yang menghadam kita, yang membantu kita, pembantu ya, atau karyawan kita,
entah itu dari suaminya atau istrinya, yang akan melakukan suatu pekerjaan untuk membantu kehidupan kita. Nah, itulah ya sekilas mimpi tentang menikah dengan istri kita sendiri, dan yang kedua menikah dengan mayit yang dikenal dan tidak dikenal. Yang ketiga, mimpi menikah dengan istri orang atau suami orang. Nah, itulah kurang lebihnya penjelasan, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.